Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal Qur'an wa rafa'a bihil insan wa ja'alahu nurun lil qulubi wal abdan. Thumma assalatu wassalamu ala nabiyyi alladhi kana khuluquhul Qur'an sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa sadaqatana. Allahumma amin. Wargi-wargi sekalian, muslimin dan muslimat, qaimin wal qaimat, bagaimana kabar ibadah Ramadan kita hingga dengan masuk malam 17 ini? Semuanya dalam kondisi terkendali? Alhamdulillah. Stabil? Atau makin meningkat? Ya. Konon kabar yang kami terima, orang Blok M ini orangnya jujur-jujur. Alhamdulillah. Malam hari ini kita sekalian kembali berhimpun di rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Uswatun Hasanah, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui halaqah zikir majelis ilmu setelah melaksanakan sunnah qiyam tarawih yang tadi baru dikerjakan. Memang Ramadan ini zayyana naharahu bi fadilati siyam wa zayyana lailahu bi fadilatil qiyam. Jadi siang maupun malam harinya itu terhiasi oleh siyam dan qiyam. Hamba-hamba Allah yang sama-sama mengharapkan ridho, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita beranjak beristirahat melaksanakan ibadah dalam bentuk lain yaitu istirahat di malam hari ini, menunaikan hak-hak diri, tubuh dan seterusnya. Setelah takjil atau iftar di waktu maghrib tadi untuk badan, maka untuk ruhnya kita akan coba isi dengan nutrisi suplemen ilmu yang mudah-mudahan bila tadi makanan di waktu iftar untuk kesehatan badan kita, memulihkan kebugaran, maka kajian malam hari ini yang bertemakan peringatan Nuzul Quran bisa menjadi suplemen gizi dan nutrisi untuk ruh agar semakin sehat dan perkasa. Hamba-hamba Allah, Ramadan ini selalu berhiaskan halaqah ilmu, halaqah zikir. Ini satu di antara bentuk keberkahan menurut saya yang patut kita syukuri. Sampai-sampai
para ulama tuh berpesan, ta'allamu fa inna ahadakum, belajarlah, yo diajar weh, karena satu di antara kalian itu tidak ada yang mengetahui, la tadri, tidak mengetahui kapan butuh terhadap ilmu tersebut. Jadi ketika ada kultum, ya diikuti saja. Ada kajian subuh, ikuti. Kemudian ada kondisional seperti ini, ikuti. Karena kita tidak pernah tahu ilmu yang mana, halaqah dzikir yang mana, majlis ilmu yang mana, yang dengan itu iman kita bisa terperbaharui. Jadi kalau ada 100 halaqah, ikuti seluruhnya. Karena sekali lagi kita tidak memahami di halaqah yang mana kita dapat tercerahkan, dapat tersadarkan, dapat termotivasi, atau boleh jadi ilmu yang didengar tersebut dipelajari dan coba dipahami, suatu hari baru keinget, oh iya ini tentang itu, baru dapat diamalkan. Sehingga para hamba Allah, di salah satu kitab bernama Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah ada sebuah riwayat, dan ini menjadi motivasi yang baik untuk kita belajar. Riwayat tersebut berbunyi, al-ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Yang namanya ilmu itu adalah kehidupannya Islam dan tiangnya, pilarnya iman. Coba kita ulang, ilmu apa tadi katanya? Ini hadis Rasulullah, meskipun riwayatnya lemah tapi bisa kita pakai. Ilmu itu apanya Islam? Kehidupan, hayat. Sementara yang lainnya untuk iman, tiangnya. Jadi agar Islam ini bisa hidup, iman ini bisa kokoh, maka butuh apa? Ilmu. Terlebih ilmu yang luar biasa terkait dengan kequranan. Jazakallahu khair. Hamba Allah. Kemudian, wa man 'allama 'ilman atamallahu lahu ajrah. Siapa yang mengajarkan ilmu, jadi 'allama 'ilman, maka atamallahu lahu ajrah. Allah akan menyempurnakan untuknya ganjarannya. Apakah kesempurnaan ganjaran hanya untuk yang ngajar? Tentu tidak. Ada bagian untuk siapa? Yang belajarnya. Wa man ta'allama fa'amila. Tapi ada syaratnya. Lalu siapa yang belajar fa'amila, kemudian mengamalkan apa yang telah ia pelajari, allamahullahu ma lam ya'lam. Mau tidak ilmu laduni? Ya, kan yang paling banter ilmu laduni katanya Khidir alaihissalam. Rupa-rupanya melalui riwayat ini, ilmu laduni bisa Allah berikan ke siapapun dari hamba-hambanya, selama tadi syaratnya dia mau belajar lalu mengamalkan. Maka allamahullahu ma lam ya'lam, Allah akan ajarkan dia ilmu-ilmu yang tidak dia ketahui. Siapa yang ngajarinya? Allah langsung. Allah langsung. Gimana cara ngajarinya? Terserah Allah. Bisa langsung pemahaman, tiba-tiba paham. Saukur huai jadi paham. Nyender dikit paham, batuk jadi ngerti. Bagi Allah sangat mudah. Tidak harus berlama-lama belajar. Ya, rumusnya tadi, belajar dengan niat ingin mengamalkan. Dan ngumpulnya kita di sini betul-betul saya yakin ini sudah terkapri oleh niat yang benar, yaitu ingin mengangkat kebodohan pada dirinya masing-masing. Maka mudah-mudahan apa yang kami susun malam hari ini melalui tema peringatan Nuzulul Quran bisa menjadi suatu ilmu yang bermanfaat, khususnya terkait dengan tumbuhnya kecintaan dan interaksi kita dengan Quran yang makin mesra. Mengingat Ramadan adalah bulannya apa? Bulannya apa? Quran.
Kalau sholat, ada sholatnya Quran, yaitu sholat apa? Subuh wa Qur'anal fajr. Makanya sholat subuh itu durasi bacanya panjangin, karena Qur'anal fajr. Jadi jangan disamakan kayak apa? Maghrib, kayak asar. Beda Pak. Jadi ilmui dulu, kalau nanti ada imam yang baca udah ngerti, oh ini Qur'anal fajr. Minimal 30 ayat, tengah-tengah 60, panjangannya berapa? 100. Ya, jadi pas salam tuh sudah terang suasananya Pak. Belum pernah dicoba kan ya? Siap nanti Pak? Oh, lebanu absen. Didi tuh. Orang dia mah ada jalujur nyasar oleh deui. Duh ya Allah, aminkeun atuh hadirin. Selanjutnya para hamba Allah, yang akan kita pelajari tadi bukan sesuatu yang ringan, tapi qaulan tsaqila. Al-Quran menyebutnya sendiri qaulan tsaqila. Apa itu? Perkataan yang berat. Yaitu Al-Quran. Kita akan belajar tentang Al-Quran, bukan ditahsin, bukan pula diteoritis, tapi lebih kepada membaca fenomena zaman yang ujungnya, mudah-mudahan waktu kita cukup, output dari ngaji ini apa setelah ini. Jadi ada di halakoh ilmu yang bertemakan Quran ini bukan tema kaleng-kaleng, tema besar, karena hubungannya dengan apa? Al-Quranul Karim, qaulan tsaqila. Rasulullah saking beratnya menerima Quran ini, ketika menerima wahyu sementara beliau berada di atas unta itu kemudian menderum, turun saking beratnya. Kalau beliau menerima wahyu di musim dingin, beliau berkeringat bercucuran, padahal musim dingin. Saking apanya? Beratnya. Pernah suatu waktu kepala beliau bersandar ke paha salah seorang sahabat, kemudian wahyu turun. Apa yang terjadi? Dirasakan oleh sahabat yang pahanya dijadikan bantal tuh, seolah-olah paha saya akan patah menahan beban ketika Rasulullah menerima wahyu. Hamba-hamba Allah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi berada di halakoh ilmu yang membahas Quran, sekali lagi ini halakoh yang istimewa, karena Al-Quran merupakan jamuan Allah Subhanahu wa taala menurut Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Jadi ketika kita ngaji sekarang tema Al-Quran, seolah-olah kita ngaji tentang tema jamuan Allah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan begini, qala ibnu Mas'ud radhiyallahu an, inna hadzal Qur'an ma'dzubatullah. Al-Quran ini adalah jamuan Allah. Ngerti jamuan Pak? Hidangan, maidah. Fakhudh minhu mastata'tum. Maka ambillah daripada Al-Quran itu sekemampuan kalian. Mangga canak. Da ya hidangan Allah. Aing ke aya hidangan Pak? Aya. Lamun tos cuma nanya saya Pak. Cuma nanya. Kalau nanti dihidangkan, lalu Anda nggak ngambil, kira-kira yang menghidangkan sebagai tuan rumah kumaha tah? Anda bertamu ke seseorang, disuguhi, yang puasa sunnah saja harus batal tuh, dalam rangka ta'dzim pada sohibul bait, ta'zim. Ya. Kalau nggak ngambil bagian dari yang dihidangkan, kan berasa kumaha, adabnya hilang. Ketika Allah telah menurunkan Al-Quran lalu kita tidak mengambil bagiannya, begitulah kira-kira hilangnya adab kita pada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni la a'lamu syai'an asfara min khairin min baitin laisa fihi min kitabillah. Aku tidak mengetahui sesuatu yang kosong dari kebaikan kecuali laksana rumah yang kosong dari dibacakan di dalamnya kalamullah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Orang dari hamba Allah, manusia yang di dadanya tidak punya hafalan sedikit pun dari Quran, Fatihah enggak punya, Falaq, Kulhu, Binas enggak punya, itu orang yang macam ini
Diumpamakan kata Nabi kal baitil kharib, laksana rumah yang kosong. Bagaimana kondisi rumah yang kosong hadirin? Taruhlah rumah itu mewah, tapi tadi usian bertahun-tahun. Satu yang ngisi siapa? Boleh. Jadi tempat uka-uka kan itu nanti. Tapi yang sudah bisa dipastikan, kalau tadi kan hal gaib ya, yang bisa dipastikan rumah tersebut lambat laun tapi pasti rusak. Pasti itu. Ayah di daerah dia yang rumah kosong nggak terisi, tuh diurus, meskipun 2 bulan sekali, pasti rusak. Pasti rusak, meskipun mewah. Nah begitulah kondisi dada-dada orang beriman atau muslimin kalau tidak ada Quran di mananya? Di dadanya. Pasti bakal rusak seiring waktu. Kemudian para mustami muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebelum kepada esensi yang ingin kami sajikan, coba secara teoritis kita cek dulu tradisi tahunan ini. Saya sebut tradisi nih ya, kalau tradisi nggak ada nuansa hukumnya kan, nggak ada. Apa sih arti nuzulul Quran? Apa artinya Pak? Jangan kalah sama ibu-ibu. Turunnya Al-Quran. Kalau turun menggambarkan suatu kondisi dari mana ke mana? Atas ke bawah. Kalau dalam akidah Ahlus Sunnah meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalam qadim yang masuk pada sifat Allah, yang tidak akan mengalami perubahan sebagaimana Allah, apa mungkin Al-Quran membutuhkan tempat dan waktu? Seolah-olah turun berarti yang namanya turun pasti makhluk hadirin. Makanya ada hadis yang menggambarkan Allah turun di sepertiga akhir malam. Itu kalimat turun pernah ditanyakan ke Imam Malik dan Imam Malik marah luar biasa pada si penanya. Karena seolah-olah menggambarkan Allah itu ditasyabuhkan dengan makhluk. Turun. Seolah-olah Allah membutuhkan waktu untuk melakukannya. Padahal laisa kamitslihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, terlepas ini bahasan akidah nih. Jadi para ulama memaknai turun itu bukan turun seperti turunnya makhluk dari atas ke bawah. Meskipun ulama lain tetap memaknainya turun, namun yang dimaksud adalah dari tempat tinggi mulia ke tempat yang rendah yaitu dunia. Ya, namanya juga perbedaan para ulama. Namun yang paling bisa diambil untuk mencari keamanan ini, kehati-hatian adalah yang namanya nuzul itu bisa kita maknai mewahyukan. Nah, kalau mewahyukan kan tidak ada arah di situ yang bisa ditunjuk dari mana ke mana. Jadi mewahyukan. Hamba-hamba Allah, dalam Al-Quran sendiri kata turun itu ada 3 bentuknya. 1 nazzala ditambahkan tasydid, yang asalnya nazala. Kalau nazala memang tidak membutuhkan objek. Nazzala. Kemudian yang kedua ada angzala, dan yang ketiga ada di majhul, jadi ungzila. Apa perbedaan dari kata ini? Kalau lihat terjemahan Depak, semuanya diartikan menurunkan, kecuali yang di majhul, di pasif, jadi diturunkan. Nah, nazala para hamba Allah, contoh kita ambil di surah ketiga, surah Al-Imran. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, ketika masuk nih, nazzalal kitaba bil haqqi musaddiqan baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Ada disebut 2 kata di situ.
Pertama kata nazzala. Kemudian yang kedua kata anzala. Nazzalal kitaba yang pertama. Sementara untuk Taurat dan Injil pakai kata anzala. Apa bedanya ini? Nah, nazala kalau melihat morfologi bahasa Arabnya, kaidah dalam bahasa Arab, itu merupakan kata yang dipakai untuk sesuatu yang sifatnya tadrij, pengulangan atau bertahap. Maka Al-Quran secara konsisten memakai kata nazala karena mengindikasikan bahwa Al-Quran itu turun secara bertahap. Masa sih? Gitu ihlaanan. Sementara kitab-kitab lain seperti Taurat dan Injil itu memakai kata anzala. Yang namanya anjala itu menunjukkan bahwa Quran itu diturunkan secara kitab itu diturunkan secara sekaligus. Dan memang faktanya demikian. Selain Al-Quran, kitab-kitab lain itu diturunkan sekaligus kepada para nabi. Masa buktinya di surah Al-Qadar pakai anzala, ya kan? Inna anzalnahu, pakai anzala tah. Padahal konteksnya Quran. Berarti Quran sekaligus dong. Di surah Ad-Dukhan juga sama, inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Anzalna kene. Jadi mana yang benar, apakah Quran turun berangsur-angsur atau Quran turun sekaligus seperti Taurat dan Injil? Maka kita bisa katakan bahwa Al-Quran turun sekaligus, betul, yaitu pada fase yang pertama, yaitu turun ke hadirin ini nggak tahun ya. Kan fase kedua dari Baitul Izzah langit dunia ke Rasulullah secara bertahap tuh. Yang tahap pertamanya yang mana? Di surah Al-Buruj disebutkan menjelang ayat terakhir, fi lauhim mahfuz. Jadi diturunkan utuh itu kemana? Ke Lauhul Mahfuz. Itu yang pertama. Yang kedua dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia atau Baitul Izzah tadi. Ulangi, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya dari Baitul Izzah ke Rasulullah. Meskipun ada pendapat ketiga, Quran itu turun 3 kali. 1 dari Allah ke Lauhul Mahfuz, 2 dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, 3 dari Baitul Izzah ke siapa? Rasulullah. Namun pendapat ini tidak sedikit ulama yang menolaknya karena ada iskal di dalamnya, ada problem, ada bantahan lainnya. Nah, untuk jumhurnya kita ambil yang kehati-hatian yang kedua. Ya, karena ini kaitannya dengan akidah, hadirin. Jadi 2 tahap, ya. Hamba-hamba Allah rahimani Allah wa yakum. Itu perbedaan kata nazala dengan anzala maupun unzila. Jadi Quran bisa nazala, yaitu dari Baitul Izzah ke Rasulullah, bisa disebut unzila maupun anzala, yaitu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, kaitannya dengan nuzulul Quran nih. Kapan nuzulul Quran itu terjadi? Kapan? Di Nusantara tercinta ini mayoritas acara macam ini diadakan tiap malam keberapa? 17 Ramadan macam ini. Pertanyaannya tadi, kapan Al-Quran diturunkan? Apa perlu ada door prize Pak Rasid? Atau sudah ngantuk ini? Saya sangat ragu
catatan saya cukup panjang bisa selesai. Jadi ya sesampainya saja, sesampainya waktu, maksudnya bukan sampai materi. Ini bisa jadi kajian menjelang ini pas sahur nih. Ayo jawab hadirin. Kapan? Bu, kapan Al-Quran diturunkan? Kalau ini disebut peringatan nuzulul Quran, berarti tanggal ini dong. Iya. Baik. Tapi tadi di surah Al-Qadar dan surah Ad-Dukhan, kita tahu juga bahwa Allah menurunkan Al-Quran sekaligus. Kan gitu ya? Pada malam kemuliaan, malam berkah, Lailatul Qadar. Dan kita paham Lailatul Qadar itu adanya di kapan? 10 hari terakhir. Kenapa jadi tanggal 17? Jadi yang mana ini sob? So, gelutkeun lah. Rancu nih, iskal nih. Hamba-hamba Allah, tentu tidak ada yang rancu kalau kita mau belajar. Apakah bisa disebut benar 17 Ramadan itu adalah waktu diturunkannya Quran? Benar. Tapi ingat, perbedaan pendapat di kalangan ulama itu bukan hal yang baru. Di Timur Tengah, peringatan nuzul Quran itu tanggal berapa? 27. 27. Kurang 6, Mbak. 27. Jadi, kita tidak perlu fanatik dengan tanggal. Karena ada perbedaan apa? Pendapat. Jadi mau memperingati kapanpun sebetulnya nggak masalah. Ini mah tidak ada kaitan dengan akidah, hadirin. Yang pertama kali mencetuskan Al-Quran 17 Ramadan itu adalah Ibnu Ishaq yang wafat di pertengahan abad kedua. Beliau ahli sirah Ibnu Ishaq. Nanti kemudian diperkuat dengan generasi selanjutnya oleh Ibnu Hisham, wafat di awal-awal abad ketiga. Itu beliau yang menafsirkan surah Al-Anfal. Kalimat Yaumul Furqan itulah yang beliau maknai sebagai nuzulnya Quran. Karena perang Badar itu, yang namanya surah Al-Anfal kan berbicara perang Badar, hadirin. Dan perang Badar ketika pasukan muslimin bertemu dengan pasukan musyrikin Quraisy itu pada tanggal 17 Ramadan. Nah, jadi muslimin perang sama musyrikin Quraisy, puasa apa tidak? Ini tahun kedua hijrah, di mana kewajiban puasa sudah turun. Puasa apa tidak? Lulus atuh hadirin. Tidak. Jadi mereka punya kerusuhan, keringanan untuk tidak puasa karena sedang safar, apalagi perang. Namun nanti dikodok setelah beres perang. Lulus hadirin, tong boroh perang, gawe ke kantor kan lulus. Ayo gagayaan geuning puasa jogging. Atuh jam 10 teh ngelay hadirin. Fitness, keur puasa fitness ngangkat barbel geura. Seger cenah. Cik urang teh wah kacau. Anu bener saya seger, ternyata bener tunuh cenah jam berangna teh. Allahu Akbar. Jadi jangan terlalu fanatis dengan tanggal berapa. Apalagi kalau melihat beberapa riwayat, setidaknya ada riwayat dari Aisyah, riwayat dari Wasilah Al-Asqa, itu Al-Quran diturunkan malam ke-24 bulan Ramadan. Dua riwayat hadirin, sahih, malam 24. Jadi ini pas nggak ini peringatan sekarang? Pas-pas saja. Ya, mau ke tanggal 2 hiji? Bagus. Ini namanya ngaji ya. Jadi jangan sampai kita kaku, tidak moderat dalam sesuatu hal yang memang sifatnya luas. Itulah ngaji itu. Apalagi harus sampai bermusuhan misah di masjid. Gara-gara beda tanggal apa? Nuzulul Quran. Ah, kukacida we. Isukan pageto jika nanti nyieun Quran sorangan ka ditu teh. Jumlah juzna dikurangan setengahna.
Allahu Akbar. Tangkawas gitu hadirinnya awon. Kemudian pertanyaan yang kami siapkan untuk kita jawab masih terkait teoritis nih. Pentingkah memperingati nuzulul Quran? Coba. Ini nggak ada kaitannya dengan keilmuan kayak sejarah-sejarah tadi teoritis. Ini mah bisa dijawab. Penting apa tidak memperingati nuzulul Quran? Argumentasinya apa? Apa Pak? 1 syiar, bagus. 2, ibu-ibu boleh jawab. Ini bapak-bapaknya nih pada tawadhu. Apa perlu saya tunggu sampai subuh Pak? Janganlah, saya candahari ya. Penting ya? Penting. Terlebih di sebuah zaman seperti yang sedang kita jumpai hari ini. Jangankan membicarakan orang-orang di luar, orang lain udah diwelah. Bagaimana hubungan kita dengan Quran hadirin? Oh jangan Anda saya yang bicara atunya. Bagaimana saya dengan Quran? Jika nyawe kerja kalau mikmah di podium kan gitu. Ketika sendirian di belakang nggak tahu kan Anda, betul tidak? Jadi sangat relevan hari ini terus diangkat peringatan tentang nuzulnya Quran. Karena dengan diadakannya momen tersebut, mudah-mudahan manusia muslimin ini teringatkan bahwa dahulu mereka sebelum Quran nuzul, mereka semua sedang berada dalam kejahiliahan yang nyata dan kehinaannya. Itu sudah dipastikan hadirin. Umar bin Khattab yang menyampaikan itu. Inna kunna adzalla qaumin, kata beliau. Kita ini dulu adalah kaum yang hina, rendah. Fa'azanallahu bil Islam. Kemudian Allah tinggikan derajat kita dengan Islam. Loh, Islam sumbernya apa? Utamanya ya Quran. Gitu. Maka ketika Quran diturunkan bertadarruj tadi secara bertahap sesuai dengan kondisinya, dipahami oleh para sahabat, diamalkan siang dan malam, maka kurikulum dahsyat, kurikulum langit ini betul-betul merubah tatanan dunia. Orang-orang yang mengimaninya, membacanya, menghafalnya, memahaminya dan mengamalkannya, Allah tinggikan dan mereka menjadi para pemimpin dunia. Bisa dilacak dalam sejarah hadirin. Tidak seorang pun yang dekat dengan Quran kecuali Allah muliakan. Begitupun sebaliknya, tidak satupun dari manusia yang menjauh darinya kecuali akan menjumpai kehinaan. Hari ini ketika kita ada kajian nuzul Quran atau tema-tema tentang kekuranan, menarik atau tidak sih? Contoh pokoknya nanti ada program dari DKM, ada kajian setiap Sabtu subuh atau sore tentang tahsinul Quran. Para wargi RW seberapa ya? RW 24, mangga yang ingin melancarkan, ingin memfasihkan, insya Allah guru kita memiliki sanad qiraah asyroh, pokoknya gitu. Ditunggu pendaftaran karena kuota terbatas, ditunggu sampai kuota terbatas. Ternyata kuota terbatas itu masih lapang, karena sampai mendekati waktunya yang daftar bisa dicek. Yang hadir di konser dengan halakoh ilmu apalagi tema Quran banyak mana? Padahal tiket konser mahal murah. Aina datang ke dia gratis atau bayar? Jadi jangankan bicara orang luar, kita dulu deh. Betapa rapuhnya interaksi kita dengan Quran. Jadi kalaupun ada interaksi hanya sebatas baru di level baca. Itu pun baca intensitasnya hanya di momen tertentu. Seperti Ramadan. La haula wala quwata illa billah. Padahal fungsi Quran bukan hanya untuk dibaca. Utlu ma uhiya ilaika minal Quran. Tapi ada fungsi yang lain yaitu iqra. Apalagi seterusnya. Afala yatadabbarunal Quran.
Tala, ikro, tadabbur. Apalagi yang lebih tinggi itu diamalkan. Mungkin kita masih di tahap tilawah, tapi mari kita perbaiki setelah halakoh ini. Itu memang endingnya. Para hamba Allah rahimanillah yakum. Jika kurang percaya fenomena zaman ini, ayo kita cek ulang. Ketika ada di tempat-tempat umum, tempat umum atau masih di masjid lah, masih di masjid. Ketika tidak ada kegiatan khusus seperti ini pengondisian, apa yang manusia lihat dengan matanya, pegang dengan tangannya, baca dengan lisan atau dengan hatinya? Apa kira-kira? Lamun di masjid sedang tidak ada pengondisian acara kayak seperti ini, apa yang dilakukan? Benar atau tidak? Nyekel Nokia, medsos, pesan-pesan, itu di masjid, Pak. Saya sedang tidak nyinggung ya, nggak ada buka HP kan? Boleh, silakan Pak, boleh. Saya nggak larang. Apalagi di fasilitas-fasilitas publik, taman kota, kendaraan umum. Jika 60 tahunan yang lalu, 40 tahun yang lalu, orang membaca buku-buku Quran, apalagi di masa sahabat, pasti Quran yang dibaca mereka. Namun fenomena hari ini memang makin jauh kita dari Quran. Padahal di HP tersimpan aplikasi Quran lebih dari 1. Saya punya 4 aplikasi Quran di HP ini, dan saya baca semuanya. Karena ada aplikasi tafsir perkata, ada yang khusus bahasa Arab seluruhnya, yang bahasa Indonesia. Saya perlukan itu. Ada tafsir aplikasi yang bisa ngelacak Quran kata ini berapa jumlahnya. Terus ayat ini terdapat di mana, di surat apa saja itu, hurufnya berapa. Nah, saya butuh aplikasi yang terpisah karena kaitannya dengan dakwah untuk membuktikan kemukjizatan Quran. Sekali lagi hadirin, itu fenomena hari ini. Jadi ngaji tentang peringatan nuzulul Quran amat sangat relevan untuk dilakukan, bahkan masif, supaya manusia teringat kembali pada panduan utamanya yang membuat mereka mulia. Jika kemuliaan sekarang tidak di pundak umat Islam, wajar, pantas, karena kedekatan mereka dengan kalamullah ini juga jauh. Khabbab bin Al-Arad mengingatkan saya dan Anda semua, sahabat mulia nih, Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu, taqarrab ilallahi mastata'at, mendekatlah kamu kepada Allah sekemampuan kalian. Fa'lam annaka lan tataqarrab ilaih illa bikalamihi. Namun ketahui hadirin, kita semua tidak akan mampu mendekat kepada Allah kecuali dengan kalamnya. Jadi kalau kita hari ini tidak Allah tinggikan derajatnya sehingga menjadi kaum yang kalah di mata dunia hari ini, bayangkan, rakyat gajah kelaparan pun kita nggak bisa melakukan apapun hadirin. Itu kan bukti kelemahan dan kehinaan kita. Dulu di masa jaya kita, satu perempuan teriak karena dianiaya oleh seorang yang zalim. Itu yang menganiaya ketakutan luar biasa. Karena kita bisa mengirimkan kekuatan yang ujung pasukannya sudah nyampe, ekornya masih di tempat si pengirim. Gak berani ganggu. Perancis mau mengadakan pesta dansa, terdengar oleh kekhalifahan Islam. Saya dengar kalian akan melakukan dansa, katanya, pergaulan laki-laki dengan perempuan dengan tanpa batas. Kalau kalian tidak hentikan, kami akan kirim pasukan yang ujungnya sudah di depan, kepalanya di depan kalian, ujungnya masih di tempat saya. Perancis, siapa presidennya? Makaroni ya? Akun Wela. Dia sudah menghina Islam soalnya nih. Itu tidak berani mengadakan pesta dansa 50 tahun lamanya dari surat itu dikirimkan. Izah Islam. Tapi hari ini Masya Allah, karena kita makin jauh dengan kalamullah, maka kemuliaan pun sedikit demi sedikit Allah cabut. Sehingga
Rasa takut yang dahulunya menghinggapi dada-dada kaum musyrikin itu mulai lenyap. Sekarang mereka berani melunjak kita. Para akhwat kita diperkosa, anak-anak kita dibunuh, orang-orang tua kita dipersekusi. Berani nggak kita? Nggak berani ngelawan. Yang jumlahnya miliaran ini benar-benar laksana buih di lautan, nggak punya kekuatan. Mari kembalikan izah itu, kehormatan dan kekuatan itu dengan cara tadi mendekat kepada Allah melalui kalamullah, Al-Quran ini. Kalau peringatan nuzulul Quran hanya di ranah teoritis, oh Al-Quran turun 17 Ramadan, ada tanggal yang lain, tahapannya kayak gini, itu mah pengetahuan, bisa dibaca lewat hafalan. Tapi siapa yang mampu di antara kita memaknai itu semua, lalu diterapkan di konteks zaman hari ini yang jauh dari Quran? Kalau nuzulul Quran tidak kunjung mendekatkan dan mengembalikan muslimin pada Quran, koreksi acaranya. Hamba-hamba Allah, apakah waktu saya habis? Pak Rasid kok ragu begini beliau? Berapa lagi? Alhamdulillah, kabar gembira. 5 menit, akhirnya kita bisa segera makan. Hamba-hamba Allah. Baik, secara sederhana, tulisan saya nggak mungkin bisa diurai seluruhnya. Mungkin di Syawal bisa kita sambung ya, karena membaca Quran kan bukan di Ramadan saja ya. Baik, 5 menit, pakai sabuk pengaman Anda. Al-Quran ini kitab suci bukan? Anda mengimaninya tidak? Bangga dengan kitabnya? Saya punya pertanyaan yang lain. Mengapa Al-Quran disebut, diyakini sebagai kitab suci? Umumnya, lazimnya setiap agama itu memiliki sesuatu yang dianggap atau dinilai suci, baik itu berupa tempat maupun berupa yang lainnya, termasuk kitab. Contoh, umat Bani Israel, bangsa Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa memiliki kitab yang namanya Taurat. Lihat cara saya memilih kalimat hadirin. Saya tidak sebut Yahudi, meskipun Quran menyebut mereka Yahudi juga kemudian berikutnya. Umat Bani Israel yang dipimpin oleh Isa alaihissalam, mereka punya kitab apa namanya? Injil. Umatnya Nabi Ibrahim pada masanya punya kitab apa namanya? Suhuf. Apakah Hindu punya kitab apa namanya? Weda. Apakah Buddha punya kitab apa namanya? Tripitaka. Apakah aliran kebatinan punya kitab? Punya. Kejawen ada kitabnya, Sunda Wiwitan ada kitabnya. Tapi saya tidak tahu apa namanya. Ada. Kalau tidak salah di Jawa disebut Darmo Gandul kalau nggak salah. Banyak istilahnya lah. Nah, dan yang menarik hadirin, berdasarkan riwayat dari Aisyah tadi, lalu dari Wasilah Al-Asqa, bukan hanya Quran yang diturunkan di bulan Ramadan, kitab-kitab yang lain juga diturunkan pada bulan Suhuf Ibrahim, awwalul lailatin min Ramadan. Malam pertama Ramadan turunnya Suhuf Ibrahim. Lalu Taurat juga di bulan Ramadan, tanggal berapa? Malam ke-6. Injil juga bulan Ramadan, malam keberapa? Malam ke-12. Jabur juga bulan Ramadan, kelipatan 6 hadirin, biar mudah menghafalnya. Berarti malam berapa? 18. Cerdas. Mulai bisa jawab sekarang, sehingga saya tidak merasa sendirian. Dan Al-Quranul Karim, kitab kita, malam kelipatan 6. 24. Keke 2 hiji. Keun mah dajeng dulur ieu lah. Keun we. 24. Nah,
mengapa Al-Quran diyakini sebagai kitab suci? Setidaknya ada 3 jawaban sampai 4. Nah, karena harus diperingkas 3 saja. Yakin nih Quran kitab suci? Kira-kira coba tebak apa alasan pertama? Harus ngemat waktu nih, 1 menit 1 jawaban. Metereh, dengarkan saja. 1 jawaban diantaranya nih. Ya, 1. Mengapa Al-Quran diyakini sebagai kitab suci? Hamba-hamba Allah, saudara-saudariku sekalian. Hingga dengan hari ini, bahkan sampai hari kiamat nanti, ini alasan yang pertamanya, tidak akan ada seorang pun dari kalangan jin maupun manusia yang mampu membuat sesuatu semisal Quran. Baik itu seluruhnya, baik itu hanya 1 surat maupun 1 ayat. Tidak akan pernah ada yang mampu. Dan sesuatu kitab disebut suci, dinilai suci itu kalau terpenuhi syarat, yaitu bersihnya, terhindarnya dari intervensi tangan makhluk berupa manusia maupun jin. Al-Quran bahkan semenjak masih diturunkan, isyarat saya seperti ini bukan berarti dari atas ke bawah ya, itu sudah ngasih tantangan. Silahkan datangkan 1 surat, 10 surat yang sama seperti Quran kalau kalian sanggup. Fa'tu bisuratim mim mithlih. Kalau sendirian gak sanggup, wad'u syuhada akum min dunillah. Datangkan siapa yang kalian anggap sanggup, sok buat yang sama seperti Quran. Ada yang sanggup dari dulu sampai sekarang? Tidak ada. Jangan-jangan belum ada yang nyoba aja. Banyak yang sudah coba. 1 diantaranya Musailamah Al-Kadzab. Dia laknatullah alaih mencoba membuat tandingan, tapi lucu-lucu. Dia ingin buat surah seperti Al-Fil, tapi polanya pola Al-Qari'ah. Al-Fil, mal-Fil, wa ma adraka mal-Fil. Gagah tuh ta. Musailamah, gajah. Apa itu gajah? Dan tahukah kamu apa itu gajah? Dia punya belalai yang panjang dan punya ekor. Apa perlu menerangkan tentang gajah sampai turun ayat? Gak ada ayat pun kita tahu. Terus saya coba kumpulkan, ada beberapa nama surat tuh aneh-aneh nama suratnya. Bahkan ada yang sama dengan Quran itu Asy-Syams, tapi isinya jauh. Beliau ahli syair. Kalau dari sisi tata bahasa syair sudah terpenuhi. Karena memang jazirah musyrikin Quraisy dahulu tuh suka beradu syair setahun sekali di pasar Ukas. Pemenangnya akan digantung syairnya, bukan pemenangnya. Syair yang dimenangkan akan ditulis di Ka'bah. Tapi sayangnya dari sisi makna jauh panggang dari api, jauh dari Quran. Ya. Hamba-hamba Allah. Jadi Musailamah Al-Kadzab itu selalu mencoba meniru Rasulullah. Rasulullah meludah ke suatu sumur yang kering menjadi berair. Musailamah juga niru, meludah ke sumur yang ada airnya tiba-tiba saat. Rasulullah menyiramkan bekas wudhunya ke pohon kurma lalu tumbuh dengan subur. Musailamah ngikutin, pohon kurmanya malah mati. Rasulullah meludahi mata Ali bin Abi Thalib yang sakit lalu sembuh. Musailamah ngikutin, meludahi mata anak kecil yang sakit kemudian menjadi buta. Memang cara Allah menghinakan si Al-Kadzab ini begitu. Nah, bukan tidak ada yang mencoba. Sudah banyak yang mencoba tetapi selalu gagal dan tidak akan pernah ada yang berhasil sampai hari kiamat. Ini argumentasi mengapa Al-Quran disebut kitab suci, karena bersih dari intervensi manusia. Kemudian para hamba Allah,
Bila Al-Quran ini bukan jawaban kedua ya, ini masih lanjutan saja. Bila Al-Quran ini adalah karangan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah barang tentu orang-orang Arab lain pasti bisa membuatnya, bukan? Apalagi banyak ahli syair. Termasuk diantaranya adalah mertuanya dari Abu Sufyan atau bapaknya Hindun, ya, bapaknya Abu Hudzaifah, itu ahli syair. Walid bin Mughirah juga ahli syair. Tapi ketika mereka mendengarkan Quran yang dibacakan Rasulullah, mereka bersaksi bahwa ini bukan syair, ini bukan kalam manusia ini. Saya tahu syair, kata beliau. Mereka penyair ulung. Ketika Quran didengar, wallahi ini bukan syair. Gitu. Jadi kalau memang Al-Quran ini karangan Muhammad, tentunya banyak orang yang mampu membuatnya. Tapi Musailamah pun gagal. Coba lagi sekarang ke hadis. Sumber rujukan kita kan dua, Quran dan lihat gaya bahasanya. Apa sama gaya bahasa hadis dengan Quran? Kalau betul Quran itu karangan Muhammad, tentunya hadis-hadis kalimatnya mirip dengan Quran. Tapi kan jauh hadirin, beda sekali. Anda baca tuh Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Imam Ahmad, Abu Daud, Mustadrak sekalipun, lalu bandingkan dengan Quran, berbeda. Inilah kalamullah. Maka pantas kalau Al-Quran disebut kitab suci. Lalu argumentasi yang kedua apa nih? Oh, sebelum yang kedua, Al-Quran juga terjaga keasliannya semenjak turun sampai dengan hari kiamat nanti. Terpelihara dari penambahan maupun pengurangan, terjaga dari kerusakan. Tunjukkan ke saya kalau Anda sanggup, negara mana, bangsa mana yang punya buku tebalnya 600 halaman, 300 lembar, 600 halaman, yang mampu dengan bahasa mereka sendiri, yang mampu dihafalkan oleh bangsa itu? Ada? Indonesia punya buku tentang Indonesia 600 halaman, mampu nggak dihafal oleh orang Indonesia? Mual hadirin. Tapi Al-Quranul Karim 600 halaman, 114 surat, 30 juz, mampu dihafal oleh semua bangsa, oleh semua usia. Betul? La haula wala quwata illa billah. Apa tidak cukup bukti kalau ini adalah kitab suci, kalamullah? Anak kecil, anak-anak kita hafal Quran? Hafal. Anak saya hafal Quran hadirin, alhamdulillah. Dan ini dihafal oleh semua bangsa. Sementara tidak satupun buku lain yang bisa dihafal bahkan oleh bahasanya sendiri. Tidak ada. Ini menunjukkan Al-Quran adalah kitab suci, terlebih terpelihara dalam bahasa Arab. Alhamdulillahnya ini. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum tattaqun. Coba kalau bahasa Quran diturunkan dalam bahasa kita namanya gitu. Kalau umpamanya gini, Inggris dengan Indonesia deket lah, lem jadi lampu, ya kan? Deket kan Evan? Nah, ondai contoh lainnya, glass jadi gelas, deket kene. Tapi coba kalau bahasanya ke yang lain hadirin, Al-Quran, umpamanya Sunda dengan Jawa, gedang. Ada Quran dalam bahasa Jawa dan Sunda terpisah. Di Sunda ayat gedang, di Jawa ayat gedang. Itu ulama Sunda dengan ulama Jawa sampai hari kiamat nggak pernah ketemu mendefinisikan gedang. Cokot, cek Sunda cokot ambil, cek orang Jawa digegel. Tafsir sampai kapanpun mual panggih, iya kan? Maka alhamdulillah Al-Quran yang turun dalam bahasa bisa diterjemahkan ke bahasa apapun, tapi ada bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Dan Allah pilih dengan bahasa terbaik ini. Inilah kitab suci. Argumentasi kedua, kenapa Al-Quran disebut kitab suci? Karena Al-Quran sesuai dengan fitrah manusia. Isinya teh sesuai.
Contoh sederhana we. Menikah. Di Quran ada perintah menikah? Ada. Sesuai dengan fitrah? Sesuai. Coba bayangkan kalau Quran melarang menikah. Setiap ulama di Islam sampai dengan guru ngaji tingkat kampung sekalipun jangan nikah. Hadirin, saya akan mengundurkan diri jadi dai. Berat atuh dah yang kawin normal sing kuring teh. Tapi Al-Qur'an kan menganjurkan menikah. Sementara di agama tertentu melarang menikah, kudu jadi rahib cenah tah. Kudu talian ku karet. Kan mubadir boga alat ku teu manfaat. Ya, mubadir. Jadi ini fitrah. Bahkan hingga ke puasa, lihat di ayat 187, uhillalakum lailata siyamir rafathu ila nisaikum. Peuting mah dihalalkan, mangga nu teu meunang teh berang. Kan kacida. Sebelum ada ayat ini hadirin, para sahabatnya kasakusuk. Curhat di antara mereka. Waduh gimana sih? Saya tadi peuting teu kuat cenah gitu. Mau nggak mau mendatangi istri saya nih. Sarua saya oge cenah. Bahkan ada yang datang ke Rasulullah, ahlakatni ya Rasulullah, cilaka 12 saya ya. Kunaon anjeun? Nyaeta tadi siang tekiat menjima istri. Waduh, lamun kitu anjeun kudu membayar kifaratna. Berupa apa? Nah, gitu. Bagaimana kita tahu ceritanya? Tapi ending-endingnya kan saya tidak punya sesuatu untuk saya kasih ke orang miskin, apalagi harus puasa berturut-turut 2 bulan. Artinya berturut-turut tuh begini, kalau batal harus ngulang lagi gitu loh. Beda dengan kodok bisa dijeda-jeda. Kalau mutawalliyat itu berkesinambungan. Ya Rasulullah, jangankan berkesinambungan, sidik nusa bulan wae saya gagal. Ya sudah, kasih makan 60 orang miskin, saya tidak punya sesuatu untuk diberikan. Kalau gitu tunggu sebentar kan Nabi. Ke kamarnya ngambil kurma sarantang. Berikan ini ke fakir miskin. Ya Rasulullah, apakah ini benar-benar saya harus berikan ke fakir miskin? Ya. Di tempat saya? Ya. Ya Rasul, tidak ada orang miskin di kampung saya selain saya. Apakah Rasul mendengar ini marah? Maneh ke rumah fakir, syariat dilanggar, kacida-cida ting buka umat model kieu. Tidak. Rasulullah tersenyum. Ya sudah, bawa pulang ke rumahmu, kasih makan anak dan istrimu. Sesuai fitrah hadirin. Tidak terkekang, tidak kaku syariat ini. Semua syariat yang diturunkan termasuk puasanya itu sesuai fitrah. Masya Allah. Yang terakhir, yang ketiga, kenapa Al-Quran diyakini sebagai kitab suci tentunya oleh kita sebagai orang beriman? Karena di dalamnya tidak terdapat kontradiksi, ya, atau pertentangan antar surat, antar ayat. An-Nisa ayat 82 tinggali. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Al-Quran ini bukan diturunkan dari sisi Allah, pasti di dalamnya terdapat pertentangan yang sangat banyak seperti kitab-kitab lain. Tonton Ahmed Didat almarhum tuh, Zakir Naik, dan yang semisalnya banyak. Betapa mereka menjumpai pertentangan antar ayat dengan ayat yang lain di kitab-kitab selain Quran. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Ini sesuatu yang perlu kita yakini betul, ini adalah kitab suci. Maka hadirin, sebagai penutup, apa sih output yang harus dilakukan setelah ini? Diharapkan dari peringatan Nuzulul Quran, outputnya cuma satu. Jika memang kita belum sampai pada tahap mengamalkan, seenggaknya, setidaknya, mulailah perbaikan itu muncul dari bacaan terlebih dahulu. Tidinya we heulaanan. Ada abdi mah teu ngartos naon eusina? Ya enggak apa-apa, baca saja dulu. Karena untuk bisa mengamalkan butuh memahami dulu apa yang dibaca. Nah, yang namanya memahami ada proses sebelumnya, yaitu membaca. Dan ada proses lebih awal lagi sebelum membaca, yaitu mencintai.
Mudah-mudahan dengan paham bahwa Quran ini kitab suci, dengan 3 argumentasi tadi, muncullah kecintaan pada Quran. Kalau sudah cinta, maka pasti akan membacanya. Karena tadi dorongannya, mendekatlah pada Allah sekemampuan kalian. Kata siapa tadi? Khobab bin Al-Awrad. Kalian tidak akan mampu mendekat kepada Allah kecuali dengan membaca kalamullah. Saya sangat yakin kalau konsistensinya dibangun membaca, berikutnya akan ada level ditingkatkan, yaitu memahami, tadabbur, butuh terjemah, butuh tafsir. Muncullah pemahaman. Kalau belum mampu memahami sendiri, butuh guru yang memahamkan. Setelah pemahaman ada, selanjutnya diamalkan. Karena tadi kalau ingin ilmu laduni harus belajar kemudian mengamalkan. Gitu hadirin. Sebagai inspirasinya saya bacakan ibarah sekilas. Dengarkan baik-baik, saya tidak akan maknai, benar-benar cuma baca doang. Ini dari Mu'ad bin Jabal. Anna rajulan salahu faqala ayyul jihadi a'damu ajra. Ya Rasulullah, ai jihad nu pangagengna pahala teh naon? Pahala yang paling besar apa dari jihad? Qala aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikra. Adalah orang-orang yang mereka ini paling banyak zikir terhadap Allah. Ditanya lagi, ayyus shaimina a'dhamu ajra. Orang yang berpuasa, siapa di antara mereka yang paling agung pahalanya? Dijawab lagi oleh Nabi, aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikra. Rupanya sama jawabannya. Orang yang berpuasa dan pahalanya paling agung adalah mereka yang paling banyak zikir terhadap Allah. Dan ternyata zikir menurut para ulama adalah membaca Al-Quran. Zikir yang paling agung adalah tilawah Quran. Inilah pahala jihad, pahala shaim yang paling a'zam. Apa tadi? Membaca Al-Quran. Kemudian dalam riwayat Imam Baihaqi ada hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala man syaghalahu qiraatul Quran. Siapa yang menyibukkan dirinya dengan membaca Quran, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, ang zikri, daripada zikir kepadaku, wa mas'alati, dan berdoa kepadaku, a'taituhu afdhala thawabis sa'ilin, maka aku akan berikan kepada dia keutamaan pahala orang yang meminta. Wa faddalul qur'ani ala sairil kalam, keutamaan Al-Quran daripada seluruh ucapan. Kafadlillahi ala khalqih, laksana perumpama keutamaan Allah terhadap seluruh makhluknya. Jadi wayahna lamun urang maca WA setengah jam, maca medsos, nyekrol medsos sajam, kuduna maca Quran leuwih loba ti eta. Karena keutamaan Quran terhadap yang lain seperti keutamaan Allah terhadap makhluk-makhluknya. Jangan sampai membaca yang lain lebih banyak, lebih lama daripada baca Quran. Bisa diazamkan mu'atah, tergantung kadar iman. 2 ibarah terakhir, riwayat Imam Abdul Razzaq. Kana Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadah. Kalau beliau sudah masuk bulan Ramadan, meninggalkan semua ibadah. Siapa tadi katanya? Sufyan. Kalau sudah masuk Ramadan, beliau meninggalkan apa? Semua ibadah. Bener itu. Makanya ulah nunutan kade bisa salah paham ya. Butuh syarah. Yang dimaksud meninggalkan ibadah adalah ibadah-ibadah sunnah, hadirin. Lalu apa? Beliau menyibukkan diri dengan apa? Wa aqbala ala qiraatil Quran. Beliau menyibukkan diri dengan baca Quran. Allahu Akbar. Sufyan Ats-Tsauri. Apakah hanya beliau? Tidak. Generasi setelah beliau juga seperti Imam Malik nih. Kana Malik idza dakhala Ramadan yafirru min qiraatil hadits wa mujalasati ahli ilmi. Kalau sudah masuk Ramadan seperti kita sekarang,
beliau meninggalkan yafirru, mana tadi kalimatnya? Yafiru min qiraatil hadis. Beliau meninggalkan hadis, majelis hadis, dan menjauhi majelis-majelis ilmu. Sebetulnya kalau ada Imam Malik sekarang di sini, beliau tidak akan bersama kita di sini. Sepanjang tahun beliau ngajar. Tapi kalau sudah masuk Ramadan, apa yang terjadi? Beliau meninggalkan semua majelis ilmu beliau. Lalu ngapain? Wa aqbala ala tilawatil Quran minal mushaf. Beliau menyibukkan diri membaca Quran dari mushaf. Saya kira sangat lebih dari cukup semua argumentasi, keterangan yang kami sajikan untuk memotivasi kita semua mumpung aya di Ramadan. Ieu teh bulan Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi tidak ada kesibukan lain selain nyieun bubuk ranginang. Bukan. Tidak ada kesibukan lain yang pantas dilakukan di Ramadan selain baca Quran. Udah. Termasuk ketika engke aya naon teh 10 hari terakhir itikaf, geus tong aya di kajian, saran saya malah. Sibukkan saja dengan, meskipun level kita masih di apa tadi? Membacanya dari mushaf. Udah. Saran saya begitu. Kami pun akan melakukan demikian. Semoga dengan interaksi yang intensif tumbuh kecintaan yang dahsyat, romantisme yang luar biasa dengan Quran. Tahun depan kalau Allah kasih umur, kalau itu pun levelnya naikin, mentadaburi sampai memahami. Allah alam bisawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada Rasul Jalasah, Pak Rasid kami kembalikan pengaturan acaranya. Silakan Pak. Alhamdulillah.